Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama memantau dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung pada kesempatan siang hari ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat progres pengerjaan yang masih terus dilakukan di jalur provinsi, yang saat ini sudah mulai dilakukan penghamparan lapisan atas atau lapisan ground, yang sudah terlihat jelas ya dari hasil capaian pekerjaan sejauh ini yang kita bisa lihat bersama-sama. Dan di sini kita langsung menuju ke area tribun di tikungan ke-15 menuju ke-16. Pengecoran sedikit lagi akan terselesaikan di bagian pondasi dasar yang sudah dilakukan penggalian di sini. Seperti yang kita ketahui, model untuk tribun atau pondasi dasar sudah ditentukan di sini ya. Nantinya untuk impor tersebut juga akan dipasang di bagian luar yang ada di tikungan ke-15 menuju ke-16 dan 17 tersebut. Dan seperti inilah kondisinya di West Gate atau pintu masuk sisi barat. Nah, seperti yang kita perhatikan, untuk penataan terus dilanjutkan di sana ya, maupun untuk pengoneksian sistem drainase yang terus dikerjakan. Dan bisa kita perhatikan di bagian depan sana dari tikungan ke-14 menuju ke-15. Nah, ini sudah selesai untuk pengecoran atau sudah cukup signifikan dari hasil kemajuan yang didapatkan untuk pengecoran pondasi dasar untuk tribun atau grandstand yang berada di sini. Begitu juga untuk pengoneksian di bagian box-box yang sudah ditetapkan. Nah, ternyata ini akan menjadi saluran sistem drainase yang berada di bagian dalam tersebut menuju ke Laguna ya. Dimana di sana untuk pengerjaan lanjutan sudah dilakukan. Begitu juga untuk penghamparan lapisan dasar, seperti yang kita perhatikan di bagian depan ini terus dilakukan, material agregat dihamparkan di bagian atasnya ya, untuk memperkuat dari kontur tanah yang ada di sini supaya tidak becek tentunya ketika hujan. Dan nantinya setelah itu akan dilanjutkan untuk pengecoran. Jadi supaya kuat ya, maksud kita di bagian pondasi dasar ditempatkan untuk material agregat atau lapisan sabesnya supaya lebih mantap. Ya, kita beralih ke bagian sebelah dalam ya, untuk pengerjaan di tribun tikungan ke-13 menuju ke-14. Kita akan lihat untuk capaian atau progres pengerjaan yang masih berlangsung di siang hari ini. Ya, di sini kita ambil video jam 12.00, jadi kita bisa melihat bersama-sama. Sebentar lagi para pekerja akan rehat ya, tapi sebelum itu kita lihat ini aktivitas pengerjaan masih terus berlanjut untuk menuntaskan pengerjaan area tribun. Seperti yang kita perhatikan, untuk jalurnya sudah mulai dibuat di sana. Nantinya para penonton akan bisa menuju ke bagian tribun yang ada di sini. Dari belakang sana tikungan ke-13 sebelah dalam menuju ke bagian tikungan ke-15 sisi dalam. Ya, ini merupakan tribun yang cukup bagus pemandangannya, bisa kita perhatikan. Nah, dari tikungan depan sana 13, 14, 15 sampai 17 dan trek lurus, kita bisa melihat aksi balapan. Seperti kemarin di sini adalah yellow grandstand, dan kita melihat di sini ya, untuk pemandangannya cukup jelas tentunya. Dan di sini kita langsung beralih ke bagian sebelah kanan trek lurus untuk pengerjaan lanjutan di Premier Grandstand. Seperti yang kita ketahui ya, pengerjaan untuk pengecoran sedikit lagi akan tersambung dari depan tunnel menuju ke sisi kanan tikungan ke-17. Nah, ini merupakan tribun nantinya yang akan dipasang ya setelah selesai untuk pengecoran di bagian pondasi dasarnya. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama di sini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Di depan itu merupakan penggalian sistem drainase yang terus dilanjutkan pengerjaannya, pengoneksiannya di bagian depan tribun. Maupun lanjutan pengerjaan di bagian belakang ini, bisa kita lihat aktivitas atau capaian sejauh ini cukup cepat ya. Jadi untuk pengerjaannya akan segera kita saksikan bersama-sama untuk penyelesaian pengerjaan di pondasi tribun.
Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi dan situasi pada kesempatan siang hari ini. Seperti yang kita ketahui, buat teman-teman yang sudah membeli tiket, tentunya untuk shuttle bus atau transportasi sudah disiapkan gratis tentunya ya. Jadi pemerintah menyiapkan total 471 shuttle bus. Shuttle bus ini menghubungkan koridor pintu masuk Pulau Lombok yang menjadi titik kedatangan penonton. Ya, dari koridor ini penonton menggunakan shuttle bus untuk menuju ke kawasan sirkuit Mandalika. MotoGP Mandalika 2022 digelar pada bulan Maret, tanggal 18 sampai 20 Maret mendatang ya. Rangkaian balap motor kelas Wahid ini dimulai dengan latihan bebas pada 18 Maret 2022, dilanjutkan dengan sesi kualifikasi pada tanggal 19 Maret 2022, kemudian hari balapan MotoGP Mandalika pada hari Minggu 20 Maret 2022. Ya, sirkuit Mandalika membuka tiket untuk 100.000 penonton untuk MotoGP Mandalika 2022 ini. Ya, pemerintah mengerahkan shuttle bus pada masing-masing koridor pintu masuk di luar kawasan sirkuit Mandalika. Ada 291 kendaraan. Luar kawasan ini yakni koridor kedatangan penonton di Pelabuhan Bangsal, Lombok Utara disiapkan 58 unit kendaraan bus dan Hi-Ace ya. Di Pelabuhan Lembar, Gilimas, Lombok Barat 97 unit kendaraan. Di Ekas Bandara Selaparang Kota Mataram 66 unit terdiri dari 17 bus besar dan 49 bus sedang. Di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur 39 bus makro ya. Di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid 31 unit kendaraan terdiri dari 10 bus dan 21 bus sedang. Seperti itu ya. Ya, jadi buat teman-teman yang akan berdatangan nanti untuk menonton ajang balapan MotoGP, tentunya sudah disiapkan untuk shuttle bus yang akan mengangkut kita ya menuju ke sirkuit Mandalika. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi dan capaian pengerjaan di tribun VIP atau deluxe class. Seperti yang kita perhatikan, untuk hasil pengerjaan sejauh ini bisa kita perhatikan masih difokuskan di bagian depan ini. Kayaknya nanti seperti yang pernah kita lihat ya, akan ada balkon depannya nanti untuk para penonton yang membeli tiket ini dengan harga 10 juta. Maupun pengerjaan lanjutan bisa kita lihat sudah cukup menunjukkan kemajuan. Di bagian atap atau kerangka atasnya sudah terpasang ini separuhnya ya, tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian atapnya maupun bagian dindingnya ya, kita akan lihat nanti ya. Box-box yang ada di dalam tersebut merupakan dinding nantinya ya, atau bagian-bagian yang sudah disiapkan di sana seperti atap dan sebagainya akan segera terpasang untuk tribun deluxe class atau VIP yang berada di sisi sebelah kiri trek lurus menuju yang pertama. Dan kita akan lanjut untuk menelusuri dari aktivitas capaian pengerjaan di siang hari ini. Seperti yang kita perhatikan, ini merupakan sistem drainase atau saluran irigasi menuju ke drainase luar. Ya, terlihat para pekerja di sini masih melanjutkan aktivitas pemasangan batu dan sebagainya untuk menyambungkan atau mengkoneksikan di bagian drainase tersebut. Itu juga untuk bagian belakang ini merupakan merupakan tempat parkir VIP deluxe class. Nah, ini sudah dihamparkan untuk material agregat ya, seperti yang kita lihat di sini, maupun untuk batas-batas atau pagar yang ada di sini yang sering kita lihat bersama-sama ya, dipindahkan kayaknya ke belakang sedikit supaya lebih siap nantinya untuk perlebaran di jalur provinsi. Nah, ini dia ya. Jadi ini sudah disiapkan untuk tempat tiang-tiangnya. Nah, di depan ini dibongkar kembali supaya lebih lebar nantinya untuk jalur provinsi yang berada di depan tersebut. Ya, jadi di depan ini merupakan jalur provinsi yang akan dibangun bypass sepanjang 5,3 km dengan lebar 30 meter dan mempunyai 2 jalur 4 lajur seperti itu. Ya, di sini kita akan maju ke depan atau ke sisi timur untuk melihat dari capaian pengerjaan yang terus dilakukan di siang hari ini seperti yang kita lihat bersama-sama. Untuk lanjutan pengerjaan di sisi timur yang ada di sana ya, atau di belakang kantor PP yang saat ini akan segera dibongkar juga, akan digunakan sebagai tempat parkir nantinya untuk parkir umum seperti itu.
Ya, jadi di bagian sebelah timur yang ada di sini pengerjaannya juga masih terus dikerjakan secara bersamaan dari Bundaran Sunggung menuju ke kawasan Kuta Mandalika. Kita akan terus pantau untuk melihat dari progres pengaspalan yang sebentar lagi kita akan sama-sama melihat ya untuk pengaspalan di jalur bypass yang akan dibuat di depan sirkuit ini. Dan di sini kita kembali ke kantor PP. Nah ini ya untuk material-material yang akan digunakan seperti tire barrier maupun material-material yang akan digunakan nantinya di bagian lintasan ya yang akan dilanjutkan pengerjaan. Seperti ini kesibukannya. Para pekerja terus melanjutkan aktivitas mereka, terus sibuk ya untuk melanjutkan dari penuntasan untuk pekerjaan di sirkuit Mandalika. Ya, sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama untuk aktivitas capaian pekerjaannya, kita semakin yakin dengan melihat kondisi di siang hari ini. Para pekerja terlihat ramai sekali di setiap titik, terus digenjot, digeber tentunya untuk menuntaskan dari pengerjaan yang masih difokuskan. Baik di sistem drainase sangat diutamakan tentunya ketika hujan nantinya, maka dari itu untuk sistem drainase benar-benar harus sudah terkoneksi secara menyeluruh di bagian luar maupun di bagian dalam sirkuit. Dan di sini kita kembali ke tikungan pertama seperti yang kita perhatikan ya. Di sini untuk tribun sebelah kanan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua sudah dilanjutkan untuk penghamparan atau pemadatan. Nah, seperti ini adalah hasil dari pengerjaan yang kita bisa lihat dari kemarin. Terus dilakukan pemadatan terlebih dahulu, setelah itu dihamparkan material agregat dan dicor supaya siap nantinya untuk penempatan di bagian tribun yang akan dibangun di sini. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di tikungan keempat menuju kelima, di mana di sini akan ada tribun juga. Nah, ini sudah dilanjutkan untuk penghamparan pemadatan, bisa dilihat bersama-sama. Ya, jadi tinggal lanjutan untuk persiapan di pondasi dasar saja untuk tribun yang ada di sini. Maupun untuk pengerjaan di sebelah timur yang ada di sana dari pintu masuk sebelah timur. Kalau kita berdatangan dari bandara menuju ke Bundaran Sunggung dan langsung ke bagian area parkir timur, saat ini pengerjaan masih terus berlangsung juga. Ya, jadi semakin mantap saja, segala sektor terus dipercepat untuk aktivitas pengerjaan di siang hari ini. Nanti sore kita akan sama-sama lihat untuk hasil dari capaian pengerjaan yang sudah dapatkan. Tapi saat ini kita terbang siang hari untuk melihat dari progres yang sedang berlangsung di bagian sirkuit Mandalika, baik pengerjaan area parkir maupun pengerjaan di jalur provinsi dan tribun yang semakin menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Jadi dengan melihat kondisi seperti ini dalam 1 atau 2 bulan ke depan semuanya sudah terselesaikan untuk pembangunan di sirkuit ini. Jadi semakin siap ya untuk mengadakan ajang balapan MotoGP tersebut. Kita yakin Indonesia pasti bisa. Dan di sini kita beralih ke bagian sebelah dalam untuk melihat kondisi persiapan pengerjaan lanjutan di bagian pondasi dasar yang akan digunakan nantinya untuk tribun di bagian sebelah kanan yang ada di sini. Ya, untuk tribun perlu diketahui buat teman-teman semuanya dari tikungan ke 1 atau pertama menuju kedua ada di sisi kanan ya, maupun untuk di bagian tikungan keempat menuju ke 5 sampai ke 6 ini akan ada nanti di bagian sebelah kanan juga. Nah, seperti itu ya. Jadi pondasi-pondasinya sudah dilanjutkan untuk pengerjaan, pemerataan maupun di bagian drainase yang ada di sini di bagian depan tunnel. Nanti aliran air tersebut menuju ke tikungan ke-12 dan dibuang ke Laguna. Ya, seperti itu. Ya, kita berharap saja untuk pengerjaannya lancar, aman, terkendali di segala lini. Tentunya untuk fasilitas lainnya terus dipercepat. Tidak hanya difokuskan untuk zona sirkuit ya, tetapi di penginapan dan sebagainya juga terus dilanjutkan pembangunannya seperti Hotel Palma, Raja Mandalika maupun villa, homestay dan sarhunta yang berada di depan sirkuit seperti sarana hunian tersebut ya, dan mempercantik juga untuk rumah-rumah warga yang berada di depan jalur provinsi tersebut.
Dan di sini kita berada di Bukit 360. Seperti yang kita lihat untuk hasil pengerjaan sejauh ini sudah semakin mantap saja. Ya, pengerjaan untuk penggalian atau pembuatan di bagian pondasi terus terlihat di sini di bagian sebelah barat yang langsung berhadapan ke tikungan ke-11 menuju ke-12 maupun di bagian sisi selatan ya yang langsung berhadapan ke tikungan 10 menuju ke-11 ini cukup cepat dan sangat luar biasa sekali. Kita apresiasi buat para pekerja yang terus tanpa lelah ya siang malam terus melanjutkan aktivitas pengerjaan di Bukit 360 ini juga untuk persiapan nantinya supaya sirkuit ini lebih indah dan lebih siap untuk ajang balapan MotoGP yang sangat sudah kita nantikan. Jadi buat para pecinta fans MotoGP mania di Indonesia atau di tanah air ya, saat ini sirkuit ini sedang berjibaku untuk menyelesaikan dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan. Jadi kita berdoa, kita minta doanya supaya aktivitas pengerjaan yang ada di sini semuanya bisa terselesaikan, bisa lancar, aman, terkendali. Oke, di sini kita kembali lagi untuk melihat situasi pengerjaan di tikungan ke-13 maupun 14 sisi luar ya. Untuk di sana masih berlangsung aktivitasnya. Semoga saja semuanya bisa terselesaikan tepat waktu. Ya, jadi seperti inilah kondisinya di sirkuit Mandalika. Di siang hari kita pantau bersama-sama pengerjaan terus terlihat semakin cepat ya untuk area tribun terus dicor, siang malam pengerjaan juga di lembur maupun untuk tribun VIP Village yang kita lihat tadi semuanya sudah sip untuk persiapan pemasangan atap di bagian sebelah tunnel ya atau satu blok yang ada di sana maupun untuk persiapan di bagian dinding sudah mau dilakukan pemasangan. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Ya, mungkin kita sudah melihat semuanya tadi dan mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Nanti sore kita akan kembali untuk melihat dari capaian pengerjaan di area-area yang sudah kita shot tadi ya, untuk lebih detail nanti buat kalian semua untuk pengerjaan yang ada. Ya, apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas tentunya bisa dikoreksi channel ini dengan cara komentar di bawah ya, di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, di sini kita sudah berada di trek lurus. Sebelum kita akhiri video kita untuk melihat dan membagikan informasi terbaru buat kalian semua dari progres yang ada, kita lihat dulu untuk gardu PLN dan tribun tikungan ke-16 sudah semakin siap ini untuk menyambut ajang balapan. Luar biasa sekali ya, maupun pengerjaan di bagian belakang ini dan persiapan untuk material-material yang sudah didatangkan dan diparkir di belakang ini untuk kru pembalap dan sebagainya nantinya ya, persiapan untuk tes pramusim maupun MotoGP 2022. Ya, sampai di sini saja ya saya bisa membagikan video terbaru buat kalian semua. Nanti sore kita kembali. Untuk itu saya akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.